Sobat Kimong, balik lagi bersama Bang Jali. Tetap membahas Piala Dunia yang kemarin juga baru menyelesaikan 4 pertandingan, yaitu di grup C dan di grup D. Bang Jali akan kupas mulai dari grup C dulu ya. Jadi di grup C itu ada pertandingan di jam 8 malamnya, ada Polandia menghadapi Arab Saudi. Kalau kita lihat, Polandia benar-benar berusaha untuk meraih kemenangan ya, karena di pertandingan sebelumnya dia meraih hasil imbang menghadapi Meksiko. Sedangkan Arab Saudi baru saja mendapat kemenangan berharganya karena mampu mengalahkan Argentina dengan skor 2-1. Saat pertandingan dimulai, terlihat banget Saudi Arabia benar-benar percaya diri ya, mulai berani menekan, berani membangun serangan. Jadi Polandia itu seperti terkurung lah, mungkin juga agak terkejut ya bahwa justru Saudi Arabia berani membuka inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Namun hingga masuki babak pertama berakhir, Saudi Arabia tidak mampu mencetak gol, justru malah Polandia mampu mencetak golnya melalui Piotr Zielinski, melalui asisnya dari Lewandowski. Bahkan di jelang menit akhir itu, babak pertama berakhir itu, Saudi Arabia sempat mendapatkan penalti, namun tendangannya berhasil ditepis oleh kiper Polandia, sehingga pertandingan babak pertama berakhir 1-0 untuk Polandia. Memasuki babak kedua, Saudi Arabia tetap memainkan dengan ritme yang sama, tetap menyerang, tetap menggempur pertahanan Polandia. Malah Polandia hanya melakukan beberapa serangan balik ya, hanya beberapa kali. Hingga memasuki menit 70-an, itu justru Saudi Arabia melakukan blunder ya. Jadi bermain passing di area belakang, back Saudi Arabia tidak mampu menerima bola dengan baik dan direbut oleh Robert Lewandowski dan kembali mencetak gol kedua bagi Polandia. Ini gol pertama buat Lewandowski ya di Piala Dunia sepanjang karirnya dan memantapkan kemenangan Polandia atas Saudi Arabia dengan skor 2-0. Hasil ini membuat Polandia mendapatkan 4 poin, sedangkan Arab tetap dengan 3 poin. Lalu di pertandingan lainnya, di grup C juga ada Argentina menghadapi Meksiko. Argentina akhirnya bisa meraih kemenangan penting 2-0 lewat gol Lionel Messi dan Enzo Fernandez ya, kalau nggak salah namanya. Jadi Bang Jali hanya nonton sekilas aja ya, karena nggak nonton secara full, jadi nonton pertandingan secara nggak utuh, hanya beberapa cuplikannya aja. Tapi yang Bang Jali lihat itu Argentina tetap memainkan pola penyerangan yang sama seperti menghadapi Saudi Arabia. Bedanya adalah peluang-peluang yang didapatkan Argentina ini berhasil dikonversi menjadi gol. Dan sebenarnya Argentina sendiri nggak bisa benar-benar memainkan ritmenya, karena gol pertama dari Lionel Messi itu sendiri benar-benar harus dari jarak jauh ya, dari luar kotak penalti dan masuk secara lewat bawah di pojok kanan seperti itu. Begitupun gol keduanya itu ditendang dengan baik sekali lewat Enzo hingga memasuki kedua kali ke gawang Meksiko. Jadi pertandingan juga berakhir 2-0 buat Argentina. Hasil ini membuat di klasemen grup C Polandia berada di peringkat pertama dengan poin 4. Disusul Argentina dengan poin 3, namun unggul selisih gol lebih baik dengan Saudi Arabia yang berada di peringkat 3 dengan poin yang sama 3. Dan disusul Meksiko dengan 1 poin yang berada jadi juru kunci ya buat Meksiko. Jadi grup ini semuanya masih ada punya peluang, termasuk Meksiko yang berada di dasar klasemen, karena Polandia akan menghadapi Argentina. Ini juga akan memperebutkan siapa yang akan menjadi juara grup, siapapun pemenangnya. Begitupun Saudi Arabia dengan Meksiko yang masih berpotensi lolos ke babak selanjutnya. Seperti itu. Jadi grup ini jadi grup yang sangat seru banget ya. Sekarang kita masuk ke grup D. Grup D itu ada pertandingan di sore harinya kemarin. Itu ada Australia dan Tunisia. Ini pertandingan yang paling buruk Bang Jali tonton untuk Piala Dunia kali ini. Bener-bener nggak enak ditonton. Ini pertandingan Piala Dunia tapi rasa tarkam ya. Jadi serangannya nggak jelas. Cara membangun serangan tidak jelas.
benar-benar nggak enak ditonton, jadi kayak gerasak gerusuk aja gitu. Tapi Australia mampu mencetak 1 gol di babak pertama melewat sundulan ya. Itu pun umpan silangnya sendiri mantul ke tanah dulu ya, mantul ke tanah, lalu bolanya melambung dan disundul lewat pemain Australia dan masuk 1-0 buat Australia hingga pertandingan berakhir. Jadi pertandingan ini nggak banyak diulas karena nggak terlalu banyak peluang tercipta, tidak terlalu banyak strategi yang bisa dibahas. Tapi ini penting banget buat Australia karena menambah 3 poin sehingga dia berada di urutan kedua. Di pertandingan semalam yang terakhir di grup D ada Prancis menghadapi Denmark. Prancis tetap turun yang kurang lebih dengan skor yang sama ya, tetap dengan trio di depannya Giroud, Mbappe dan Griezmann ditambah Ousmane Dembele. Sedangkan Denmark juga turun dengan skor terbaiknya dengan Christian Eriksen sebagai jenderal lapangan tengahnya. Pertandingan di babak pertama cenderung alot meskipun Prancis lebih mendominasi, tapi belum ada peluang maupun gol yang tercipta di babak pertama. Sehingga memasuki babak kedua, Prancis mulai membangun serangan kembali dan mampu mencetak gol pertamanya lewat Kylian Mbappe. Tidak lama berselang, Denmark berhasil membalas lewat tendangan pojok melalui sundulan Andreas Christensen. Jelang 4 menit pertandingan berakhir, Mbappe kembali mencetak gol dan memastikan kemenangan Prancis 2-1 hingga peluit panjang berakhir. Hasil ini membuat Prancis jadi tim pertama yang berhasil lolos ke 16 besar. Dan Prancis tinggal menunggu lawan dari grup C ya. Di grup C jelas masih bisa lolos semua yang tadi Meksiko, Argentina, Polandia, Saudi Arabia. Jadi Prancis bisa istilahnya bisa mengistirahatkan pemain-pemain pentingnya lah di pertandingan terakhir menghadapi Tunisia. Seperti itu. Nanti sore kita akan memasuki 4 pertandingan lagi. Gila, padat banget. Tiap hari 4 pertandingan dibahas. Ada di grup E, itu ada Jepang dan Costa Rica. Dan itu di jam 5 sore. Lalu di jam 8-nya ada di grup F, ada Belgia menghadapi Maroko. Disusul jam 11, Kroasia menghadapi Kanada di grup F juga. Lalu di jam 2 pagi dini hari, ini big match antara Jerman menghadapi Spanyol. Kita bahas dari grup E dulu ya. Jadi di grup E itu ada Jepang, Costa Rica. Kedua tim ini mendapatkan hasil yang sangat berbeda pada pertandingan pertama kemarin. Jepang secara mengejutkan mengalahkan Jerman dengan skor 2-1. Sedangkan Costa Rica diobok-obok sama Spanyol 7-0 tanpa balas. Dan hasil ini membuat skema grup E yang tadinya Jerman dan Spanyol yang diunggulkan bakal lolos ke 16 besar menjadi berubah karena Jepang justru berhasil mengejutkan penonton seluruh dunia ya, mengalahkan Jerman dengan skor 2-1. Dan jika Jepang kembali mengalahkan Costa Rica, ini menjadi 6 poin dan ini membuka peluang yang sangat besar lolos bagi Jepang ke 16 besar jika Jerman tidak berhasil mengalahkan Spanyol. Jepang diperkirakan menurut Bang Jali akan tetap bermain menyerang seperti menghadapi Jerman di babak kedua, terutama lebih menyerang. Sedangkan Costa Rica secara skuad jelas kelihatan banget bermain sangat buruk saat menghadapi Spanyol. Seharusnya bisa lebih melawan, bisa lebih pede menghadapi Jepang supaya meningkatkan kepercayaan dirinya dan membuka peluang lolos juga. Akan tetapi di pertandingan kali ini Bang Jali lebih prediksi Jepang minimal bisa imbang. Sekiranya seperti itu karena kedua tim ini bakal diyakini Bang Jali bakal bermain terbuka. Cuman Bang Jali prediksi ini akan berakhir imbang untuk kedua tim. Lalu di grup E lainnya big match Jerman-Spanyol. Spanyol menurut Bang Jali adalah tim yang bermain paling paket komplit ya. Golnya bagus, bermainnya benar-benar sesuai skemanya, skema pelatihnya Luis Enrique, benar-benar mencirikan Spanyol 2010 saat mereka jadi juara dunia. Menghadapi Jerman yang masih belum menemukan performa terbaiknya, ini seharusnya bisa dimenangkan secara mudah oleh Spanyol. Tetapi jelas
Jerman mau nggak mau harus mati-matian memenangkan pertandingan ini supaya mereka tetap menjaga asanya untuk lolos ke 16 besar. Jadi ini benar-benar seru banget. Sayang mainnya jam 2 pagi ya. Orang-orang yang kerja susah nih buat nonton karena hari Senin. Tapi ini wajib banget ditonton karena ini salah satu big match yang ada di fase grup Piala Dunia kali ini. Prediksi Bang Jali ini juga akan imbang antara Jerman dan Spanyol, karena Bang Jali melihat ini sebuah pertaruhan yang paling besar terutama buat Jerman. Sekarang kita masuk ke grup F. Ada Belgia dan Maroko di jam 8 akan main. Belgia kemarin menang tipis menghadapi Kanada, itu jelas permainannya ya biasa aja lah, nggak terlalu baik. Bahkan yang paling baik pada pertandingan kemarin menghadapi Kanada, Belgia adalah kipernya yaitu Thibaut Courtois yang berhasil menepis tendangan penalti Alphonso Davies, pemain Kanada. Lukaku masih cedera, sedangkan Batshuayi di depan masih belum bisa memaksimalkan potensi permainannya ya. Jadi suplai dari Kevin De Bruyne, dari Tielemans belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Batshuayi. Ini menghadapi Maroko yang masih mengandalkan Hakim Ziyech dan Achraf Hakimi. Secara permainan Maroko jelas di bawah Belgia maupun permainan maupun kualitas. Tapi Bang Jali prediksi Maroko bisa melawan. Cuman secara hasil Bang Jali agak ragu Maroko bisa memenangkan pertandingan menghadapi Belgia. Akan tetapi pertandingan ini penuh dengan potensi kejutan karena di grup F ini keempat tim cenderung kekuatannya berimbang ya, seperti itu. Pertandingan terakhir jam 11 malam di grup F ada Kroasia menghadapi Kanada. Kroasia kemarin menghadapi kebuntuan ya, karena nggak adanya Mandzukic, nggak adanya Ivan Rakitic, masih mengandalkan Modric, Brozovic dan Kovacic di lini tengah, tapi tidak mempunyai striker killer ya. Kemarin Andrej Kramaric benar-benar nggak mampu menghasilkan peluang maupun gol. Menghadapi Kanada yang juga bermain pragmatis, itu artinya bermain ya asal langsung ke depan aja. Ini menjadi pertandingan alot ya, sulit diprediksi siapa yang bakal menang. Cuman secara kualitas, secara pengalaman jelas Kroasia lebih unggul di sini. Jadi di pertandingan antara Kroasia menghadapi Kanada, Bang Jali prediksi Kroasia akan memenangkan pertandingan ini. Meskipun skornya tipis, nggak ngebantai ya. Seperti itu. Jadi itu prediksi Bang Jali dan juga ulasan pertandingan semalam. Sobat Kimong, sambil menikmati Piala Dunia, enaknya ikutan kuis QM Talk Channel. Yang dimana Sobat Kimong bisa ikutan dengan cara cek link dan klik di deskripsi video. Caranya gampang banget, klik linknya, lalu isi nama, nomor HP, nama akun atau email yang subscribe QM Talk Channel, dan juga tebak 2 tim yang menurut Sobat Kimong akan bermain di laga final nanti beserta skornya. Skornya bisa imbang karena namanya babak final, bisa perpanjangan waktu bahkan sampai adu penalti, jadi yang dinilai hanya sampai menit 90. Kuis ditutup sampai tanggal 30 November 2022, artinya sebentar lagi, sekitar 4 hari lagi. Dan pemenang akan diumumkan pada tanggal 25 Desember 2022. Pemenang yang akan menjawab dengan cepat dan benar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000. Mantap. Jadi itu aja video kali ini. Jangan lupa share ke teman-teman jika suka. Berikan komentar, kritik, dan saran di kolom komentar video ini. Kasih tombol like dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Yang sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya dapat video-video terbaru dari Bang Jali dan juga Om Kimong. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.